Salam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kembali Tuhan izinkan kita untuk bisa menikmati ibadah bersama-sama. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kehadiran Tuhan dan menikmati berkat Tuhan. Tenangkan sejenak hati saudara di hadapan Tuhan. Kiranya pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang memilih kita sebelum dunia jadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, serta penghibur kita Allah Roh Kudus, memimpin dan memberkati ibadah kita ini dari awal sampai selesainya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sukacita dan tenangnya hati kita ketika kita dekat dengan Tuhan. Hari ini kita akan menghadap Tuhan untuk menikmati anugerah Tuhan. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku
Betapa pagi hari ini kami merasakan begitu dekatnya Tuhan dengan kami. Ketika kami dekat dengan Engkau hari ini ya Tuhan, kami mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera. Biarlah Tuhan Kau menguasai hidup kami, menguasai hati kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah bersama keluarga. Biarlah Tuhan akan menolong kami, sukacita Tuhan, kebaikan Tuhan itu boleh nyata dalam hidup kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini kita bisa menikmati anugerah Tuhan, kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, itu semua karena karya Allah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Mari hari ini kita datang kepada Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia, membawa hati dan hidupku bagi Tuhan. Mari yang di rumah kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan Tuhan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Bersama-sama Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Sekali lagi katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Katakan lagi kebaikan Tuhan nyata. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Luar biasa kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita bersyukur di tengah-tengah kita hadir hamba Tuhan, Bapak Pendeta Handoko yang akan memberitakan firman Tuhan buat kita. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita agar kita benar-benar dikuasai oleh firman Tuhan. Dan lewat firman Tuhan itulah maka roh dan jiwa kita dikuatkan oleh Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan sekali lagi, dapat Tuhan, firman-Mu berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Tuhan, terima kasih. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan dan ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Hantogo. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GP Kris, kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus supaya firman boleh kita dengar dan kita lakukan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau selalu dan selamanya baik, menolong kami tetap kuat, menolong kami di dalam perlindungan-Mu yang sempurna, sehingga setiap kami pada hari ini bisa beribadah kepada Tuhan di dalam tempat yang berbeda, mungkin waktu yang berbeda, tetapi hati kami sama, bersama-sama dengan jemaat untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami ketika kami mendengar sabda Tuhan, mampukan kami mengerti dan juga melakukannya dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar tentang tema Ayahku Pendengar yang Baik. Saya yakin tema ini disusun untuk sebuah momen kebersamaan keluarga. Tetapi sayang sekali karena corona, momen kebersamaan dengan keluarga tidak bisa kita lakukan dengan keluarga yang lain. Tetapi kita percaya kita akan tetap mendapatkan banyak hal melalui tema ini. Ayahku pendengar yang baik. Ada dua bagian firman Tuhan yang kita bisa baca bersama-sama dan Bapak Ibu bisa membaca dengan saya, ada di layar HP saudara. Yang pertama Yakobus 1 ayat 9, lalu kemudian Efesus 6 ayat yang keempat. Kita mulai bersama-sama dari Efesus 6 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bagian kedua, Yakobus 1 ayat 9, 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Saya percaya walaupun temanya ayahku, ini juga berlaku buat ibu,
orang tua untuk anak-anak. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersama-sama melihat kondisi dunia ini tema yang sangat penting menolong kita menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kita. Suatu ketika Bapak Ibu Saudara, seorang guru sedang berbincang-bincang dengan seorang ayah ketika rapotan anaknya. Dalam perbincangan itu sang guru memberitahu anaknya bahwa anaknya sering termenung di sekolah. Bahkan nilainya menurun drastis. Sungguh ini disadari oleh sang ayah. Untuk pertama kalinya ia datang ke sekolah untuk mengambil rapot anaknya. Karena hal ini nilai anaknya terus turun. Sang guru kemudian bercerita bahwa anaknya mengalami depresi yang berat. Terlibat pergaulan yang bebas, bahkan dia mengalami kecanduan pornografi. Sang ayah tertegun karena ia baru tahu sekarang bahwa anaknya mengalami kondisi yang sedemikian. Ia pingin sekali marah, tetapi ia mengalami kesedihan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam hatinya seperti ini. Kenapa aku tidak tahu kondisi anakku, tetapi gurunya lebih tahu daripada aku. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ia pulang dengan segala kesedihan dan kemarahan. Ia marah bukan kepada anaknya, tetapi kepada dirinya. Kenapa dalam situasi anaknya mengalami hal yang tidak menyenangkan, ia tidak mengetahuinya bahkan menemaninya. Nah Bapak Ibu Saudara, ia datang kepada anaknya yang bernama Tommy ketika anaknya sedang ada di kamar tidurnya. Ia mengetok kamar tidurnya dan anaknya sedang bermain komputer, lalu terkejutlah anaknya. Jarang sekali ayahnya masuk ke kamarnya, itu pun hanya untuk urusan-urusan tertentu saja. Ia bertanya kepada Tommy, "Tommy, papa sudah mendengar dari gurumu. Kenapa engkau tidak cerita kepada papa?" Tommy menjawab papanya, "Tommy mau cerita sama papa, tetapi papa selalu sibuk kerja dan kerja dan kerja. Tiap kali sepertinya ada waktu Tommy mau cerita, baru satu kalimat papa sudah marah-marah. Papa seringkali berkata, engkau sudah besar, Tommy sudah besar. Tommy harus bisa urus urusan Tommy sendiri." Jadi Tommy tidak sempat cerita kepada papa. Mendengar cerita anaknya, sang ayah terdiam. Air matanya tidak terasa menetes dari kedua matanya di pipinya. Sambil memeluk anaknya, sang ayah berkata, "Maafkan papa nak. Harusnya papa lebih tahu segalanya daripada orang lain tentangmu. Harusnya papa orang yang paling memahamimu daripada orang lain. Maafkan papa ya nak." Saudara, harus kita akui hal yang paling menyesakkan di dada anak-anak kita adalah ketika mereka merasa tidak punya papa padahal ada papa. Ketika hati mereka gundah gulana, mereka seringkali tidak mendapatkan ayahnya. Ada tetapi tiada. Seorang penulis buku terkenal dari Australia memberikan sebuah catatan di dalam pepatahnya. "Any man can be a father, it takes someone special to be a dad." Artinya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Setiap orang, setiap laki-laki itu bisa jadi ayah. Tetapi tidak semua laki-laki itu bisa menjadi papa. Butuh sesuatu yang istimewa untuk menjadi seorang papa. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah yang kemarahan yang terpendam di batin anak-anak. Ketika dalam kesepian jiwa mereka, mereka tidak mendapati ayah mereka yang mereka banggakan di sekitar mereka. Padahal firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita di dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat. "Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Hei bapak-bapak, jangan buat amarah di hati anak-anakmu. Nah Bapak-Ibu Saudara, ketika amarah itu diluapkan, itu memang terasa menyakitkan. Tetapi itu membawa kelegaan di dalam batin seseorang, apalagi sang anak. Tetapi amarah yang dalam hati ibarat api dalam sekam. Tak terlihat tetapi sakitnya dibawa sampai nanti
Bahkan mungkin kalau tak terselesaikan sampai mati. Amarah yang di dalam hati itu lebih berbahaya daripada amarah yang meledak-ledak. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Karena jika ia besar kelak, ia akan benci kepadamu tanpa engkau menyadari salahku apa. Kita tidak pernah menyadari kita melakukan sesuatu yang menyakiti hati anak-anak kita. Karena mereka terlalu berharap kepada papanya untuk sesuatu yang besar dalam hidupnya. Sebenarnya perintah ini tidak eksklusif untuk kaum papa saja. Ini khusus juga berlaku buat orang tua, yaitu mama. Tetapi karena memang Bapak Ibu Saudara, di dalam kondisi keluarga-keluarga yang ada di kota Efesus, papa itu mengambil peranan yang paling penting. Bahkan peraturan dari Romawi menyatakan, papa adalah pemegang nyawa dari anggota keluarganya. Jelas sekali bahwa papa adalah perwakilan Kristus di tengah keluarga. Sama seperti Kristus, kepala daripada jemaat. Maka papa atau ayah adalah kepala daripada gereja. Bertanggung jawab, bukan hanya secara fisik, tetapi batin daripada anggota keluarganya. Nah Bapak Ibu Saudara, amarah yang di dalam hati itu harus diungkapkan. Amarah yang di dalam hati tidak boleh terus dipendam, karena itu akan menjadi bahaya di masa depan. Maka Bapak Ibu Saudara, penting sekali amarah dalam hati perlu dikeluarkan. Lalu bagaimana amarah dalam hati itu bisa dikeluarkan? Nah Bapak Ibu Saudara, jadilah pendengar yang baik. Hanya itu solusinya. Dengarkan apa isi hati anak-anak, anggota keluarga, maka amarah dalam hati tidak akan disimpan sampai nanti, bahkan sampai mati. Oleh karena itu dalam Yakobus 1 ayat 9, ini juga berlaku buat ayah, buat mama, buat kita sekalian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingat hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Firman Tuhan ini memang didasari oleh teguran daripada Rasul Paulus. Bahwa ada banyak orang merasa lebih baik, lebih pintar, sehingga mereka tidak mau mendengar nasihat firman Tuhan. Lebih baik engkau banyak mendengar supaya bisa menjadi pelaku firman. Tapi formula ini juga berlaku untuk semua kondisi, untuk semua orang. Bahwa lebih baik memang kita cepat mendengar supaya banyak yang didengar daripada cepat berbicara tetapi sedikit yang ditangkap oleh banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara, firman ini punya kontradiksi Bapak Ibu Saudara. Satu sisi berkata engkau harus cepat, satu sisi engkau harus berkata engkau harus lambat. Kontradiksi tidak selalu buruk saudara ternyata. Kontradiksi itu seringkali itu baik. Kadang di gereja atau dalam relasi kita. Ada orang yang kontra dengan kita. Janganlah itu dianggap buruk. Seringkali Bapak Ibu Saudara itu menjadi kombinasi yang melengkapi kebaikan yang lebih di waktu mendatang. Kalau tidak ada yang kontra, maka tidak ada koreksi yang nyata Bapak Ibu Saudara. Kita harus cepat di dalam mendengar. Sebuah intensitas untuk dilakukan. Sebuah kesungguhan tanpa kepura-puraan. Mendengar dengan seksama. Itu yang harus dilakukan. Tapi harus lambat di dalam hal berkata-kata. Menahan diri untuk tidak segera berkomentar, apalagi menghakimi. Itu seringkali jadi persoalan bukan di tengah keluarga maupun gereja. Lambat untuk marah, tidak menyerang balik ketika kita tidak memiliki pemahaman yang sama dengan mereka. Nah kenapa dikatakan harus ditambahkan lambat untuk marah? Tidakkah cukup dengan lambat berkata-kata saja? Satu sisi cepat mendengar, ya perbandingan kontranya adalah lambat untuk berkata-kata. Tapi kenapa dikatakan lambat untuk marah juga ditambahkan? Bapak Ibu Saudara, seringkali kemarahan atau amarah itu timbul karena kita salah memahami maksud orang lain. Kesalahan memahami karena kita kurang cepat menangkap maksud perkataan mereka. Kurang cepat menangkap karena kita kurang lama mendengar apa yang disampaikan. Oleh karena itu harus lambat
amarahnya, lambat marah. Karena mendengar bisa mengurangi amarah kita. Saudara yang terkasih, siapa sih yang sebenarnya susah sekali lambat berkata-kata? Siapa sih yang sebenarnya susah atau sukar untuk lambat berkata-kata atau berbicara? Artinya orang yang demikian adalah seringkali cepat ngomongnya. Kita baru satu kata, dia nyerocos 1000 kata gitu ya. Kita hendak bicara, dia sudah ngomong kemana-mana. Ini orang yang tidak bisa lambat berbicara. Orang yang biasanya banyak bicara, itu adalah orang yang punya banyak nasihat untuk orang lain. Orang yang banyak berkata-kata, biasanya merasa lebih tua Bapak Ibu Saudara. Maka orang tua itu akan tambah tahun, tambah cerewet. Anak-anak sadari ya. Tambah tahun orang tuamu bukan tambah diam, tapi tambah cerewet. Karena lebih tua itu lebih banyak bicara. Biasanya demikian, biasanya. Kemudian siapa lagi yang suka banyak berkata-kata? Mereka yang merasa lebih pintar, lebih bisa, lebih banyak tahu. Jadi makanya pendeta atau hamba Tuhan itu banyak omongnya. Ya. Memang selain karena profesi Bapak Ibu Saudara, tetapi karena dia banyak tahu tentang firman Tuhan. Yang banyak tahu biasanya banyak omongnya Bapak Ibu Saudara. Nah, orang tua itu juga penyakitnya banyak omongnya. Merasa lebih tua, lebih tahu segalanya daripada anak-anaknya dalam banyak urusan. Betul kan Bapak Ibu Saudara? Bahwa engkau lebih banyak omong daripada anak-anakmu. Betul kan anak-anak? Bahwa di hatimu mungkin mulutmu pernah berkata, kok mama cerewet ya? Kok papa cerewet ya? Seringkali itu yang ada di hati anak-anak, sadari itu. Ya. Jadi kalau ada anak-anak di sekitar papa mama gitu ya, mereka tahu, mereka pernah berpikir papa mama cerewet di situ. Memang harus cerewet. Karena memang demikian naturnya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang pengalaman itu guru yang baik. Tetapi jangan sampai pengalaman menjadikan kita menggurui orang lain. Apalagi menggurui anak kita, padahal kita tidak tahu segalanya. Penyakit orang tua selalu tahu segalanya. Maha tahu dalam urusan pakaian, makanan, jurusan kuliah, bahkan pasangan hidup bagi anak-anaknya. Seringkali harus gini, harus gitu, harus gini. Karena merasa tahu segalanya. Padahal kita ini orang tua Bapak Ibu Saudara, harus diakui kita ini jatuh bangun kok untuk tahu apa yang baik. Kita seringkali gagal untuk mendapatkan apa yang terbaik. Sehingga kita memiliki banyak hal untuk disampaikan kepada anak-anak kita. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu siapa yang seringkali susah untuk lambat marah? Adalah mereka yang punya otoritas lebih di atasnya. Bukankah bos seringkali sering marah? Bagi para pegawai, kalau engkau tidak pernah dimarahi oleh bosmu, nah dia bukan bosmu berarti. Mungkin dia karyawanmu. Nah, bos selalu ingin saja marah karena merasa lebih di dalam otoritasnya. Bukankah orang tua itu seperti bos tengah keluarga, merasa diri kepala keluarga, semua harus nurut apa katanya. Merasa diri sebagai pimpinan keluarga, anak-anaknya harus tunduk apa yang dimaui oleh orang tuanya. Bapak Ibu Saudara, ingat anak itu bukan bawaan kita. Anak itu milik Tuhan. Sehingga dalam banyak hal, tidak harus anak itu nurut selalu sama kita. Karena dia bukan bawahan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi harus nurut papa. Seringkali itu menjadi otoritas yang dipakai karena sebagai kepala keluarga. Tidak boleh bantah. Betul ya? Seringkali demikian. Nah Bapak Ibu Saudara harus diakui anak-anak memang belum banyak tahu. Memang belum banyak tahu. Tetapi sadarilah mereka ingin banyak tahu. Mereka belum punya pengetahuan yang banyak. Tetapi ingin banyak tahu dari banyak hal. Maka beri mereka kesempatan, bukan kemarahan. Beri mereka kesempatan, bukan kemarahan. Bagaimana caranya? Dengarkan. Dengarkan mereka, lalu luruskan kalau yang salah mereka ucapkan. Betulkan kalau itu memang menjadi sebuah kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa supaya menjadi pendengar yang baik? Saya memberikan beberapa tips Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita harus memiliki kepekaan terhadap anak kita.
Kepekaan bahwa anak kita ingin curhat sama kita. Kadangkala anak kita itu memanggil kita papa. Itu bukan sekedar memanggil basa-basi Bapak Ibu. Seringkali itu mereka sedang memberi sebuah sinyal, ingin berbicara dengan kita anak-anaknya. Tiba saatnya kita meletakkan koran kita, meletakkan pisau kita, meletakkan HP kita, mematikan TV kita, lalu kita berkata, ada apa nak? Ngomong sama papa. Peka kalau ada anak yang ingin berbicara, daripada dia berbicara lebih dahulu kepada orang lain, dan orang lain tahu dan memberitahu kita, dan itu sudah terlambat untuk kita perbaiki. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di dalam kita mendengar anak-anak kita, jangan selidiki, tetapi layani. Jangan jadi polisi yang mengintegrasi anak kita. Lalu kita berkata, loh kok bisa begitu? Lalu siapa yang berbuat? Temanmu yang mana? Dia tidak akan jadi cerita Bapak Ibu Saudara. Tetapi jadilah pelayan minimarket. Ya, engkau tersenyum, engkau menyapa, lalu engkau berkata, apa yang bisa Papa bantu? Seringkali jadi pelayan minimarket lebih baik daripada jadi polisi. Buat anak-anak kita, layani mereka. Bukan selidiki mereka seperti kita ini polisi. Yang ketiga, tipsnya. Tangkap kesempatan, momen yang ada. Seringkali anak itu akan susah menatap mata orang tuanya. Tetapi seringkali mereka akan bercerita lepas ketika orang tuanya lagi nyetir. Ataupun ketika orang tuanya lagi masak. Tanpa memandang mereka. Anak itu bisa lepas bercerita. Itu tangkap kesempatan itu. Maka di masa corona ini kebersamaan adalah momen yang baik. Membuat kita orang tua jadi pendengar yang diinginkan Tuhan untuk anak-anak kita. Momen yang baik. Jangan sibuk dengan gadget masing-masing. Tapi sibuklah mengurusi hati anak-anak kita. Yang keempat, Bapak Ibu, tips yang bisa saya sampaikan. Tahan untuk berbicara. Supaya kita lama mendengar. Sampai anak kita meminta, menurut papa ya apa? Menurut mama ya apa? Jangan satu kata anak kita balas dengan ratusan kata-kata. Mereka tidak akan jadi cerita. Maka kita tidak akan bisa jadi pendengar yang baik buat anak-anak kita. Tips hanya sekedar tips. Kalau tidak pernah dilakukan. Teori hanya sekedar teori. Selama itu tidak dipraktekkan. Lakukan ini. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita itu juga anak kok di hadapan Bapak kita. Kita itu anak. Nah, apakah Bapak kita pernah menolak untuk mendengarkan keluhan kita? Tidak. Bapak kita itu setiap detik, setiap waktu. Dia setia mendengarkan curhatan kita. Orang lain pada tidur tengah malam, engkau curhat nangis-nangis, Bapak mendengar, membuka pintu hatinya untuk kita. Nah sekarang bapak-bapak, engkau perwakilan Allah Bapa untuk keluarga. Lakukan yang sama. Setiap waktu, setiap detik ketika anakmu membutuhkan telingamu, pakai itu, dengarkan itu baik-baik. Karena engkau perwakilan Allah untuk keluargamu. Nah Bapak Ibu Saudara, Allah tidak pernah menolak kita. Maka jangan pernah menolak anak-anak kita curhat dengan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Allah Bapa pendengar yang baik untuk kita. Mari lakukan yang sama untuk anak-anak kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita berpikir memberi nafkah itu baik. Bekerja keras untuk mereka itu yang terbaik. Melindungi, memberi hadiah. Itu juga wujud perhatian kita. Tapi semuanya itu akan menjadi sempurna dengan ditambahkan engkau jadi pendengar yang baik. Apa sih kesukaan makanan anak kita? Tanya dulu. Pakaian apa yang mereka sedang gandrungi? Tanya dulu. Hadiah apa yang itu mereka butuhkan? Tanya dulu. Dengan tanya dulu. Pakaian yang kau beri, hadiah yang kau beri. Keinginan yang diwujudkan, itu sempurna di hati anak-anakmu. Sempurna di hati anak-anakmu. Daripada engkau tidak pernah bertanya, maka yang didapatkan anak-anak mungkin tidak sesuai keinginan hatinya. Tanya kepada mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, daripada kita mengambil keputusan lalu itu tidak berkenan. Lebih baik kita bertanya sehingga itu menjadi berkat yang luar biasa buat anak-anak kita. Kepada anak-anak saya mau berkata, khotbah ini bukan pembelaan untuk kalian, tetapi ingatlah, jadikan orang tuamu itu pribadi kedua setelah Allah.
untuk mereka bisa mengerti isi hatimu. Jadikan orang tuamu itu pribadi kedua setelah Allah, engkau curhat sama mereka. Karena tidak ada kasih yang lebih setia selain kasih Allah dan kasih orang tua yang engkau miliki. Maka buatlah orang tuamu itu pribadi yang paling mengerti dirimu. Ceritalah kepada mereka, mintalah waktu kepada mereka. Mari papa-papa, mama-mama, jangan cepat berkata-kata. Jangan cepat menjadi marah. Jadilah pendengar yang baik buat anak-anak kita. Supaya di hati anak-anak kita tidak tersimpan amarah. Baik nanti maupun sampai mati. Melainkan yang ada dalam hati anak mereka. Kebijaksanaan dan cinta kasih kita untuk mereka. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita orang tua jadi pendengar yang baik menurut Tuhan. Demi masa depan anak-anak kita. Mari kita berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan, setiap orang tua. Untuk kami bisa menyediakan waktu, telinga kami, pikiran dan hati kami. Menjadi pendengar yang setia untuk anak-anak kami. Sehingga sama seperti Engkau, menjadi pendengar terbaik buat kami setiap waktu, setiap saat. Supaya kami mengetahui apa yang baik menurut Tuhan. Biarlah kami juga demikian untuk anak-anak kami. Menjadi pendengar yang baik. Supaya anak-anak kami, mereka menjadi anak-anak yang nantinya memiliki kualitas, karakter yang kuat. Tuhan tolonglah kami. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat-Mu dalam setiap pergumulannya. Biarlah Engkau memberkati mereka. Supaya di tengah-tengah momen corona seperti ini. Relasi antara orang tua dan anak sungguh terbangun dengan baik dalam komunikasi yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita semua telah diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Handoko yang sudah menyampaikan firman-Nya. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan mengakui bahwa Tuhan lewat firman-Nya akan membawa kita kuat di tengah-tengah badai hidup ini. Dengan sayap-Mu, Ku akan terbang tinggi sekalipun menghadapi badai hidup ini. Dengan sayap-Mu, Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya saya serahkan kepada Bapak Budiarso. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, di tengah-tengah kesulitan dan tantangan di berbagai bidang akibat pandemi COVID-19, secara khusus di dunia pendidikan. Namun kita bersyukur kepada Tuhan, putra-putri kita telah dapat menyelesaikan pendidikannya, baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Di tingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, yang pertama, Adinda Evelyn Gianata, putri Bapak Ibu Sugianto. Yang kedua, Grace Herliana, putri Bapak Ibu Heri Susanto. Ketiga, James Christian Suwandi, putra Bapak Ibu Pendeta Lukas Suwandi. Keempat, Arseto Mikael Fajar, putra Bapak Ibu Fajar Setio Sunarko. Kelima, Timotius Nathanael Purwanto, putra Bapak Ibu Dedi Hermawan. Keenam, Sevanya Satria Utama Gultom, putra Bapak Ibu Order Gultom. Di tingkat sekolah menengah pertama, 1. Hermes Mulyadi, putra Bapak Ibu Mulyadi. Kedua, Evan Victorius Kurniawan, putra Bapak Ibu Li Kristianto Kurniawan. Ketiga, Yefta Ariel Pangestu, putra Bapak Ibu Ahmad Effendi. Keempat, Vanuel Eliata, putra Bapak Ibu Widodoyono Putra. Kelima, Yekonia Daily, putri Bapak Ibu Slamet Daily. Di tingkat sekolah dasar, yang pertama, Yuan Alter Wahyudi, putra Bapak Ibu Bambang Wahyudi. Kedua, Natamal, putra Bapak Ibu Hardi Agung Tanamal. Ketiga, Angger Christian Prayetno, putra Bapak Ibu Prayetno. Keempat, Nula, putri Bapak Ibu Chong Kok Fei. Kelima, Danela Esterina, putra Bapak Ibu Andoyo dan Ibu Nani Maria. Untuk itu kepada perwakilan mohon ke depan dan kesediaan Bapak Pendeta Lukas Wandi selaku Gembala Jemaat untuk menyampaikan dana apresiasi kepada mereka. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada mereka-mereka yang telah selesai menyelesaikan pendidikannya. Mereka adalah generasi emas Indonesia. Sekali lagi selamat dan kami mohon kembali ke tempat. Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan atau kolekte, dapat transfer melalui rekening BCA 0113221311 atas nama Gereja Persekutuan Kristen Malang, atau bisa dimasukkan ke kotak persembahan. Adapun kotak persembahan tersebut kami siapkan di depan pintu utama ruang ibadah di gereja setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 9 hingga pukul 12. Dan bagi jemaat yang kesulitan untuk memberikan persembahan lewat keduanya, jemaat bisa menghubungi majelis untuk diambil dan dikumpulkan di bendahara majelis gereja. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang ada di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan,
Allah kami yang baik, yang penuh kasih, Bapa yang setia menjaga dan memelihara kami setiap umat yang Engkau kasihi. Hari ini ya Tuhan, sudah beberapa bulan ini kami melaksanakan ibadah di hari Minggu bersama keluarga kami masing-masing di rumah. Oleh karena menyikapi adanya virus COVID-19 yang mewabah hingga hari ini. Begitu banyak korban ya Tuhan di beberapa tempat, bahkan di kota kami, kota Malang. Mari Tuhan Engkau menolong dan memberkati. Kami percaya hanya Engkau lah yang sanggup memulihkan akan kebaikan negara kami, bangsa kami, dan kota kami. Hari ini kami bersama-sama juga berdoa menyerahkan bagi jemaat kami. Ada di antara mereka yang mengalami pergumulan, mari Tuhan Kau menolong mereka yang sakit, Tuhan berikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Kami mohon kuasa Allah boleh menyata di tengah-tengah kehidupan mereka, melawat, menjamah, dan memulihkan mereka secara sempurna. Hari ini Bapa, kami juga berdoa, bersyukur untuk anak-anak kami yang telah menyelesaikan pendidikan mereka, baik tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah pertama, tingkat sekolah menengah atas maupun kejuruan. Kami bersyukur Tuhan menolong mereka, berkati masa depan mereka. Kami berdoa bagi anak kami, Adinda Evelyn Gianata. Kami berdoa bagi Grace Herliana. Kami berdoa bagi James Christian Suwandi. Kami berdoa bagi Arsito Michael Fajar. Kami juga berdoa bagi Timotius Nathanael Purwanto, bagi Zevanya Satria Utama Gultom. Kami juga berdoa ya Bapa bagi anak kami Hermes Mulyadi, bagi anak kami Evan Victorius Kurniawan, berdoa bagi anak kami Yefta Aril Pangestu, bagi Fanuel Ediata, dan juga bagi Zekonia Daily, serta bagi anak-anak kami Joan Alter Wahyudi, Nathan Tanamal, Angger Christian Prayitno, Noela, dan juga Danila Esterina. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati masa depan anak-anak kami ini. Kami juga bersyukur untuk saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, baik Ibu Elizabeth Yunitasari, Ibu Marta Juniwati, Ibu Sugiyarti, Saudara Zakaria Putra, Saudari Adinda Evelyn Gianata, dan juga bagi Pak Cok Tengan. Terima kasih Tuhan memberkati, dengan usia yang bertambah, maka bertambah pula cinta setia mereka kepada Tuhan. Terima kasih pula untuk Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini, baik Bapak Ibu Majari, Bapak Ibu Joko Wiono, Bapak Ibu Dwi Edi Irawan, Bapak Ibu Rudi Sis Yulianto, Bapak Ibu Hengki Susanto, dan Bapak Ibu Selamat Daily. Terima kasih Bapak, oleh karena Engkau telah menambahkan usia pernikahan mereka. Dengan bertambahnya usia pernikahan mereka, berkati rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa di surga, dan hari ini kami juga bersyukur oleh karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami memberikan persembahan bagi Tuhan. Kiranya persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan secara khusus yang ada di gereja kami. Berkati kami, berkati juga kebutuhan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Dengar doa kami, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kalau pada pagi hari ini kita bisa menyelesaikan ibadah kita dari awal hingga selesainya. Mari kita kembalikan pujian hormat kita kepada Allah Tritunggal dengan menaikkan pujian terima kasih Yesusku. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal itu memberkati kita semua, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian telah selesai. Kami atas nama hamba Tuhan dan majelis Jemaat Gereja Persekutuan Kristen Malang mengucapkan selamat hari Minggu dan juga selamat Hari Ayah Rohani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Apa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau